Shalom saudaraku yang terkasih, yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali. Kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada, itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Mari Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, berkati kami dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami tangkap dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon Tuhan Engkau yang akan memuduskan dan menolong hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini. Biarlah Engkau yang akan mengurapi, memberikan kepada hamba-Mu ini Tuhan pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Terima kasih jikalau pada hari ini kita kembali datang beribadah, walaupun mungkin kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi saya yakin dan percaya di mana Tuhan jika orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin saudara. Kita bersyukur jikalau pada hari ini kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin kita ada di rumah, tetapi kita mau mempersiapkan hati kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 30 ayat 18 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah persoalan yang terjadi dan tantangan yang sulit saat ini yang kita hadapi, banyak yang mungkin di antara kita yang takut, banyak di antara kita yang khawatir, banyak di antara kita yang cemas, banyak di antara kita yang mungkin kalut dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya di dunia, di Indonesia, bahkan secara sempit mungkin di kota kita sendiri saat ini, di kota Depok. Saudara, bahkan mungkin banyak di antara kita yang terheran-heran dengan kejadian sekarang ini. Mengapa? Karena adanya virus yang kecil, virus COVID-19 yang kecil ini, saudara, yang ukurannya kecil bisa membuat heboh manusia, bisa membuat kalut, bisa membuat sesuatu hal yang membuat manusia bahkan di dunia ini menjadi takut. Saudara, namun di balik setiap kejadian apapun yang ada di dalam dunia ini, di balik setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, bukan suatu hal yang kebetulan. Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan yang Tuhan izinkan terjadi, yang kita alami. Bukan hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin orang-orang yang belum percaya dan yang belum mengenal Tuhan, itu bisa mengalami hal yang sama. Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, saudara, bagi kita, bagi dunia, bagi Indonesia. Saudara, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Meskipun, saudara, sekalipun manusia itu punya ilmu pengetahuan yang tinggi, namun hanya Tuhan yang punya hikmat yang paling tinggi, yang tak terselami, saudara, oleh hikmat manusia. Ilmuwan, peneliti, secara ilmiah, saudara,
menentukan apa yang ada di dunia ini, tetapi yang paling menentukan itu adalah Tuhan. Saudara, mungkin ilmuwan, peneliti dapat menemukan vaksin ya, di dalam dunia ini, menemukan penangkal supaya setiap penyakit itu bisa disembuhkan, termasuk virus COVID-19 ini, saudara. Tetapi saudara, yang paling menentukan semuanya ini adalah Tuhan ya. Hanya terkadang saudara, ilmu pengetahuan yang didapat itu saudara harus dipakai untuk kebaikan. Ada begitu banyak mungkin orang yang menyeleweng, sehingga ilmu pengetahuan itu bisa saudara dijadikan sebagai sesuatu hal yang membuat kejahatan di dalam dunia ini. Saudara, walaupun mungkin kita berpikir bahwa kejadian yang kita alami ini seperti tidak terkendali, tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa Allah, Tuhan, itu adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Walaupun kita dipacu untuk lebih baik, di saat segala sesuatunya ini sangat-sangat terbatas, yang kita, ya saudara, kita dipacu saudara oleh teknologi saat ini. Saudara, walaupun banyak observasi, banyak sekali yang namanya penelitian saudara, manusia menilik segala sesuatu yang mungkin kelihatan ya, yang mungkin kelihatan, entah mungkin yang terkecil pakai mikroskop atau apapun saudara. Namun Tuhan lebih tahu dari pengetahuan manusia ya, segala sesuatu yang mungkin tersembunyi bagi manusia itu tidak tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan lebih tahu, dan Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Saudara, di dalam kitab Yesaya ini saudara menegaskan bahwa Tuhan menanti-nantikan dan mau menunjukkan kasih setianya. Menantikan apa saudara? Tuhan menantikan yang pertama itu adalah pertobatan manusia. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menantikan yang namanya pertobatan. Supaya apa saudara? Supaya kita mendapatkan kasih sayang dan keadilan dari Tuhan. Tuhan ingin saudara ada pertobatan di dalam diri kita. Kita nggak tahu, mungkin kejahatan yang kita lakukan, yang kita sadari atau tidak kita sadari. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita mau bertobat, sungguh-sungguh mau bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan atas segala kesalahan kita, atas segala pelanggaran kita yang mungkin tidak kita sadari maupun kita sadari. Ada sesuatu hal yang mungkin tersembunyi di hadapan manusia-manusia yang lain, tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan. Sekalipun mungkin di antara kita bisa menyembunyikan yang namanya kejahatan-kejahatan yang mungkin masih terselubung, yang ada di dalam hati atau pikiran kita, keegoisan kita, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan ingin agar kita mau bertobat. Saudaraku yang kekasih, yang kedua saudara, apa yang dinantikan oleh Tuhan? Tuhan itu menantikan supaya kita ini tinggal diam. Bukankah saat ini saudara kita diminta untuk tinggal diam di dalam rumah kita, ya, untuk tidak pergi kemana-mana. Saudara, maksud di dalam tinggal diam ini, secara akal budi, saudara kita harus mau diajak untuk berkompromi, ya, tidak berkompromi dengan hal-hal yang lain, ya.
maksud tinggal diam ini, saudara, kita tidak mau, saudara, untuk mengeluarkan setiap ide-ide kita yang mungkin, oh ini lebih baik, itu lebih baik. Ya, karena kita mungkin berpikir, kita ini orang yang lebih pandai dibanding orang yang lain. Kita mungkin orang yang lebih tahu dibanding orang yang lain. Saudara, Tuhan ingin agar kita ini tinggal diam di tengah persoalan yang kita alami. Kita diajar oleh Tuhan untuk kita belajar untuk tinggal diam. Walaupun mungkin kita punya banyak sekali, saudara, ide-ide. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, di sini mengenai tinggal diam ini berarti kita mau menaklukkan akal budi kita kepada Tuhan. Kita mau menundukkan akal budi kita di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita berpikir bahwa kita ini mungkin lebih baik, mungkin lebih pintar, mungkin memiliki suatu keahlian, kepintaran tertentu. Di tengah masalah yang kita hadapi saat ini, saudara, mungkin ada begitu banyak ide-ide yang dikeluarkan. Solusi yang dikeluarkan untuk menyelesaikan setiap masalah, untuk menyelesaikan setiap tantangan yang kita hadapi. Tetapi ketahuilah yang Tuhan inginkan adalah ketika kita ini diwajibkan untuk tinggal diam. Dalam arti kata, kita harus diam. Hanya Tuhan yang bertindak. Hanya Tuhan yang melakukan segala sesuatu bagi kita. Bukan berarti kita tidak mau berkarya, saudara. Tinggal diam ini bukan berarti kita mati kutu. Tinggal diam ini bukan berarti mematikan ide-ide kita. Tidak. Maksudnya bahwa kita ini ada di dalam ketundukan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin agar kita ini, saudara, tidak berbicara. Sekalipun mungkin, saudara, kita memiliki begitu banyak unek-unek, banyak sekali ide-ide yang brilian. Kita mungkin saja, saudara, mengalami hal yang mungkin kita bisa protes. Saudara, walaupun resah, tetapi saudara, akal budi kita harus mau diajak kompromi bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada kompromi dengan hal yang lain, tetapi kita mau belajar untuk tinggal diam. Tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Tinggal diam di dalam kasih Tuhan, saudara. Tinggal diam di dalam suasana indah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ingin, saudara, kita tinggal diam di dalam hadirat-Nya. Ketika kita ada di dalam suatu masalah, kita mau belajar untuk menundukkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil, saudara, ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, saudara. Walaupun mungkin hanya tinggal diam, saudara, itu, saudara, menunjukkan bahwa kita tidak mau memakai akal budi kita untuk kesombongan, untuk segala sesuatu seolah-olah kita lebih pintar dibandingkan Tuhan. Saudara, yang ketiga, saudara, Tuhan menantikan sesuatu, yaitu kita ini tinggal tenang dan percaya. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini, saudara, untuk tenang. Masalahnya adalah jiwa kita. Jiwa kita ini diminta untuk tenang. Walaupun mungkin kita mengalami ketidaktenangan, mungkin kita merasa resah, saudara. Tetapi jiwa yang tenang, jiwa yang mau, saudara, diajak untuk tenang,
menghadapi situasi yang sulit sekarang ini. Saudara, itu berarti jiwa yang sungguh-sungguh saudara menautkan hati kepada Tuhan. Jiwa yang mau melekat bersama-sama dengan Tuhan. Jiwa yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi ketenangan di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi kedamaian ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin agar kita ini tinggal tenang dan percaya. Saudara, ketenangan berarti adalah kedamaian. Berdamai dengan manusia, berdamai dengan Allah. Saudara, ketika kita ada di dalam situasi yang sulit saat ini, Tuhan ingin saudara, kita ini berdamai dengan semua, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan saudara, berdamai dengan siapapun. Saudara, kita perlu berdamai karena Allah cinta akan kedamaian. Saudara, ingat bahwa firman Tuhan katakan tadi di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kita akan merasakan kekuatan daripada Tuhan ketika kita mau tinggal tenang dan percaya. Saudaraku yang kekasih, pertunjukan kasih sayang Allah ketika Dia mau bangkit. Sebentar lagi mungkin kita akan merayakan hari Paskah. Artinya bahwa Tuhan tergerak. Ada sesuatu aksi yang dilakukan oleh Tuhan. Reaksi yang dilakukan, saudara. Ketika kita, saudara, belajar dari ketiga hal ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tergerak untuk melakukan sesuatu bagi kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang membahagiakan adalah ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Apapun yang menjadi masalah bagi kita, persoalan yang kita alami, tantangan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan itu terlalu sanggup untuk menolong saya juga saudara. Tuhan terlalu sanggup untuk memutar balikkan segala sesuatu keadaan yang mungkin sulit bagi kita saat ini. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan memberikan janjinya. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang adil. Tuhan berjanji bahwa Tuhan hendak menyayangi kita. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Dan kita akan berbahagia. Berbahagia karena kita menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu seumpama raja-raja yang naik terbang tinggi, mengatasi setiap badai persoalan. Ya saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melewati setiap badai persoalan. Kita bersyukur walaupun saat ini kita belum melihat bahwa semuanya sembuh. Walaupun mungkin kita belum melihat bahwa pertolongan Tuhan itu cepat-cepat datang. Tetapi kita perlu yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah saudara, kita mau menanti-nantikan Tuhan. Dari ketiga hal ini,
ada sesuatu hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi pada kita, supaya kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, karena hidup kita bergantung kepada Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyampaikan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada segala sesuatu hal yang tersembunyi di dalam hati kita, yang tidak diketahui oleh orang lain. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Mari saudara datang kepada Tuhan. Milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan saat ini, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Mari saudara datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, mau menyayangi kami. Bapa, biarlah Tuhan Engkau menolong kami, Tuhan, untuk kami memiliki hati yang taat, hati yang mau tunduk dengar-dengaran akan suara-Mu, hati yang mau belajar, Tuhan, untuk menghormati Engkau, hati yang mau belajar, Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan mau belajar membalas cinta kasih Tuhan. Bapa, ampuni kami jikalau mungkin ada dosa dan kesalahan kami. Bila Roh Kudus berbicara bagi kami masing-masing saat ini, kami meminta Roh Allah bekerja. Engkau menolong kami, Tuhan, memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh, Tuhan. Oh Yesus, Tuhan, ada di dalam pertobatan. Kami mau belajar untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami mau belajar untuk taat dan tunduk di dalam Engkau. Mari Roh Kudus berbicara bagi kami lebih lanjut. Berkati kami dengan firman-Mu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini dapat kami tangkap, Tuhan, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Allah kami yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Shalom. Selamat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan, biar Tuhan menolong kita semua. Mari kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai seluruh kehidupan kami. Engkau Tuhan Bapa di surga menolong kehidupan kami. Bapa, Engkau juga memberkati apa yang kami perlukan. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan datang kepada kami, membawa Tuhan seluruh kehidupan kami. Bapa, kami membawa juga Tuhan doa-doa kami kepada-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan, untuk seluruh jemaat. Mari Engkau akan menolong jemaat-Mu Tuhan. Bapa di surga, memberkati kami Tuhan di dalam apa yang kami perlukan, apa yang kami Tuhan lakukan. Engkau akan memberkati Bapa di surga, mencukupi apapun yang kami butuhkan. Juga Tuhan memberkati untuk kesehatan kami.
Tuhan, untuk Bapa di surga. Bapa di surga Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan, khususnya Bapa di surga Tuhan pada saat ini, di mana kami Tuhan sedang menghadapi wabah virus corona. Bapa di surga, kiranya Engkau akan menguatkan kami, menolong kami Tuhan. Bapa di surga Tuhan, karena itu Tuhan, Bapa di surga, berdampak Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga Tuhan, secara ekonomi Engkau juga akan tolong kami. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami. Lindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa di surga, sehingga Tuhan Yesus Kristus, Bapa, bangsa kami selamat dan dapat melalui Tuhan, Bapa di surga, wabah ini dengan selamat. Bapa di surga, Engkau akan menolong pemerintah Tuhan yang memimpin Tuhan. Biarlah Bapa di surga Tuhan, berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka Bapa di surga Tuhan kekuatan Tuhan, kesabaran Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Bapa di surga Tuhan buat setiap orang Tuhan di dalam kehidupannya. Engkau yang akan menolong mereka, menyertai mereka Tuhan. Bapa di surga, menyelamatkan mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah. Sebentar kami Tuhan mau mengakhiri ibadah ini. Mari Bapa di surga Tuhan, Kau akan menyertai kami, memimpin kami. Terima kasih Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, Kau akan menyertai kami, memimpin kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah, dan Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Yesus, haleluya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.